harta, tetapi santai ketika mengejar pahala. Betul? Ini yang pertama. Bisa dibawa pulang pesan saya? Bisa diamalkan? Jaga lidahnya daripada berkata yang tidak baik, apalagi mengatakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang orang yang di waktu hidup di dunia dia sering memfitnah, menghasil, mengadu domba, maka nanti dibangkitkan dari kuburnya di akhirat, maka wajahnya diganti dengan muka babi. Namun muka babi monyong. Terus orang pada lihat, itu bukan si Fulan. Betul. Coba ada nggak di antara ibu-ibu yang sering nyembahin orang? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis tersebut dikatakan wamut ibil ji'an, orang yang nanti dirindukan oleh surga dan bisa dipastikan orang itu bakal masuk surga ialah mut'imil ji'an. Arti mut'imil ji'an artinya orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Sekarang kita lagi sedang lapar. Betul? Pak Camat sediain makanan untuk nanti dimakan. Ini nanti orang yang seperti ini di akhirat pasti akan dimasukkan ke dalam surga, karena surga sangat rindu kepada orang yang seperti itu. Di dalam salah satu hadis Rasul dikatakan, itu tanda orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kopek, pantat kuning, buntut jasinan. Ya, karena tadi Pak Wakil Gubernur sudah sampaikan ya, harus peduli dengan saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, ya, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang nanti di hari kiamat diperiksa oleh Allah, diadili oleh Allah, ada dua kelompok, terbagi dua golongan. Golongan pertama adalah orang yang berhasil lulus puasanya. Golongan kedua adalah orang yang tidak berhasil alias tidak lulus puasanya. Siapa orang yang berhasil puasanya? Nabi mensinyalir, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladat hukummu. Pertama, orang yang berhasil itu adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan, masuk Idul Fitri 1 Syawal, kharaja min zunubihi kayaumi waladat hukum. Orang itu seakan-akan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Kalau orang baru lahir, kira-kira cakep apa jelek? Orang pada demen atau pada gedek? Betul, itu 13. Cucu saya 13. Ada yang baru umur 2 tahun. Ketika ada tetangga saya ibu-ibu, dia bilang, Pak Kiai cucunya cakep banget, diciumin tapi mbahnya kagak dicium. Dia umur 2 tahun. Mengapa? Karena anak umur 2 tahun belum ada dosa. Kalau mbahnya udah banyak dosanya, dia orang pada sebel semua. Dong sampai ke tetangga saya ibu-ibu, cucu saya pipis digendongan ke ibu, lapor ke saya, Pak Kiai, saya pipis
girang banget, dipipisin sama cucu girang. Coba kalau engkau yang dipipisin gimana? Kalau dipipisin engkau kira-kira gimana? Itu seperti anak yang baru lahir ke dalam ibunya. Tapi ibu bapak-bapak semuanya kita selesai Ramadan itu seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Artinya bersih dan suci daripada dosa dan masuk surga bulat-bulat. Amin. Yang kedua yang tidak berhasil, yang gagal puasanya. Kata Nabi, khamsun yufatirna shaim. Ada 5 macam yang membatalkan pahala puasa, sehingga orang itu puasanya menjadi gagal dan tidak berhasil. Apa itu? Yang pertama adalah al-kisbu. Apa itu al-kisbu? Berkata tapi puasa bohong jalan terus. Mohon maaf Pak Kiai sudah masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ditutup dengan doa. Mohon. Kita jangan min syarrillah wala tu'ina wa la siwa wala taj'al mimman khalaqa amraka wa asra wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, itu yang bocor. Kali, penjaga ya. Ya,
Ini semua Jakarta Timur, ini semua masih satu. Jadi Pak Gubernur ninjau Kantor pos juga udah tidak. Silau nih. Pak, bisa informasikan Pak mengenai kunjungan hari ini Pak? Apa? Kunjungan hari ini? Iya Pak, mengenai kunjungan hari ini Pak. Ya ini hari yang ke Jakarta Timur ini. Iya Pak. Kemarin di Jakarta Barat. Ya. Ya kita akan ke selatan, jadi semua lah sampai ke Pulau Seribu juga. Ini untuk dalam rangka silaturahim. Sampai kita untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa Jakarta sekarang udah berubah, udah Jakarta baru. Jakarta yang memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Itu yang kita mau yakin kepada masyarakat. Bahwa jangan punya persepsi suuzon yang lama-lama lagi. Masih percaya dari wali kota, camat, lurah itu siap membantu. Itu yang kita harapkan. Ya. Terkait kenaikan harga bahan pokok belakangan, apakah Memang DKI kita- punya rencana untuk logistik? Kita punya rencana untuk bangun logistik, mungkin di Lampung sama di Kerawang atau ya di Bekasi. Ini supaya untuk kontrol kita juga menugaskan nanti PD Pasar Jaya juga bisa mengontrol untuk pemasukan barang. Jadi PD Pasar Jaya bukan cuma dagang aja, tapi dia merupakan satu agen tempat kita untuk mengontrol kebutuhan pokok ini. Nah kita lagi rancang, kita lagi siapkan beberapa BUMD kita yang memang untuk ke arah sini kayak food station itu mau ke arah sini atau bukan. Nah ada beberapa Dharma Jaya juga mungkin kita akan bubarkan atau gimana, itu beberapa kita lagi kaji. Itu dalam rangka untuk menjamin sembako ini. Kalau Dharma Jaya dibubarkan itu kan RPH ya Pak ya? Terus jadinya Nanti kita bisa alihkan ke yang lain. Karena Pak Gubernur pengalaman sekali mengatasi inflasi sembako di Solo. Sampai dapat penghargaan seluruh Indonesia nomor 1. Jadi sebenarnya kontrolnya gampang sekali. Asal kita bisa kontrol pasar-pasar kita, termasuk pemasok, maka inflasi soal sembako bisa kita tahan. Nah itu yang Pak Gubernur mau lakukan. Pak soal PKL Jatinegara Pak, mekanismenya seperti apa? Gimana? Mekanismenya seperti apa? Kita siapkan dulu logistik. Jadi kita jadi pemain, jadi penyangga yang seperti bisnis ke bisnis. Sebetulnya ini prinsip barang naik itu kan ada supply demand. Maka kita juga mau yakin kepada masyarakat. Sekarang masyarakat kenapa? Ini kan sekarang bukan kebutuhan tidak cukup. Masyarakat tidak percaya ada barang kan. Makanya masyarakat menyerbu, membeli melebihi jumlah dia. Justru dia lakukan seperti itu, suplai barang kurang, otomatis permintaan lebih membuat harga naik. Permintaannya masih tinggi kan. Nah kita yakin kalau kita udah bangun seperti ini, pasar bisa stabil, kepercayaan kepada pemerintah untuk menjaga sembako bisa terjadi, masyarakat tidak akan lagi menyerbu sembako seperti ini. SMP 14, relokasi PKL Lokasi PKL tetap, Pak Wali udah lihat, Pak Wali ingin tuh kita ingin permanen. Jadi anak-anak sekolah itu lebih baik sekolah di dekat sekolahnya, dekat rumahnya gitu loh. Di Jatinegara kan udah terlalu penuh, tidak cocok. Nah ini makanya kita mau ubah. PKL prinsipnya tidak boleh ada di jalan raya, dimanapun juga di DKI. Maka kami juga akan menyiapkan tempat untuk dorong mereka masuk. Yang penting kalau semua masuk ke dalam, pasti pembeli juga masuk. Yang masalah kan ada 1-2 yang nyelonong di luar. Nah ini kita akan tindak tegas. Itu katanya bangunan bersejarah Pak, itu gimana mau di... Nanti kita bikin desain dong, tetap di dalam seperti apa. Sama seperti yang di Chandranaya itu loh. Sama kan, dia bisa bikin hotel bagus, tetap di bawahnya masih ada. Bisa seperti itu. Penolakan dari siswanya Pak? Tanah Abang terus akan dorong mereka supaya mereka harus masuk ke dalam. Tapi katanya bangunan SMP 14 itu bersejarah Pak? Iya, kita bisa lihat yang mana bagian depannya atau gimana. Kalau penolakan dari orang tua siswa gimana Pak? Ada berapa yang nolak? Anaknya juga sebentar lagi tamat tahun depan. Nanti kita akan negosiasi keputusan agak beda. Adanya pungutan di SMA 14. Harusnya tidak ada pungutan, Bapak bisa tinggal laporkan pada kami. Pak, dorong-dorong PGC Pak. Jadi Pak, kalau di pindah PGJ sekolah. kan bisa dialihin gitu Pak, kenapa relokasinya? Apa harus membongkar sekolah? Karena mereka PGJ kan masih kosong. nggak mau jual. PGJ punya swasta. Kita nggak bisa maksa orang jual kan. Kalau gudang PLN Pak sebelahnya tuh kan katanya tidak Nah, terpakai. kita masih nego nanti. Ya, Pak. Nggak dapat momen Pak yang pas.
Kenapa? Itu makanya nanti diselesaikan di jam kesda. Itu ada pengertian yang salah tentang coding, tentang apa. Sudah semua bisa dibantu. Ini masalah cara codingnya belum bisa. Nah, terus kenapa itu coding bisa? Soalnya lebih mahal yang tidak sebidis daripada yang biasa. Karena yang biasa bukan lagi suka peredol nggak ketagi juga. Mungkin kapasnya nggak dimasukin, apa nggak masukin. Jadi memang sistem kita mau rubah 3 sistem bisa 1 sistem. Sekarang orang puskesmas capek, mesti ISO, isi lagi, jadi terlalu banyak misi. Nah, kita lagi coba tindakan Terioto yang ngerti dilarangkan masuk ke jam pesda. Nah, kita mau ikan coba, ya set dulu. Ini kan nama juga uji coba kan. Pemerintah pusat juga udah belajar, banyak sekali tarif yang masuk. Kenapa kita bisa berantakan? Dulu akhirnya dihitung rata-rata itu biaya DKI tidak pernah masuk. Nah sekarang bayangkan DKI begitu besar dikasih baju begitu kecil, makanya berantakan. Yang penting kita terima kasih Pak Puskesmas sudah kerja keras, ada bakso setiap hari kita. Dengan bakso setiap hari, kita lagi set, dia punya sistem honorer pertama, kita lagi set naikkan. Tapi masih jadi kecil. Ya juga, jangan iri sama Puskesmas. Jangan iri jadi. Karena yang kerja lebih baik honorer juga. Honorer PNS. PNS Ini PNS semua ya? Udah ada. Terus yang dokter kami yang makasih Pak udah ada. Bukti ada Pak di 12.000. Ya, itu penting disebutkan. 1.000. Pak, masalah tampil Pak, kapan kita? Ayo. Bawah kali. Nah, Enggak apa-apa. Pak, tadi Pak. nah. Pak, sampai di sini yang pinggir kali yang banjir kapan dikerjakan tangganya Pak? Ayo. Mana? Petugas kesehatan. Ayo. Oh, oke. Kenapa nggak mau? Jangan. Terima kasih. Sekali ya.